Halo kawan pajak, selamat datang di Popcorn, podcast pajak pancoran. Selamat datang di podcast episode kali ini. Kita akan bahas mengenai Renjani, relawan pajak untuk negeri. Apa kabarnya kawan pajak? Nah, semoga sehat-sehat saja ya yang ada di rumah. Kali ini untuk membahas relawan pajak untuk negeri, saya sudah ada narasumber yang datang di sini. Boleh kenalan dulu dari ujung sana? Halo kawan pajak, perkenalkan nama aku Efrida Aulia dari Politeknik Bisnis Pasar Modal. Oke, berikutnya. Halo kawan pajak semuanya, perkenalkan saya Faiz Novel Desmond dari Indonesia Banking School. Nah, mereka ini adalah 2 dari 40 relawan pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Pancoran untuk tahun 2025. Nah, kita akan bahas mengenai apa itu Renjani bersama narasumber kita yang ada di sini. Sekarang kita mungkin bertanya-tanya nih, Renjani itu apa sih? Kalau kepanjangannya sih Relawan Pajak untuk Negeri. Tapi apa sih yang dimaksud dengan Renjani? Mungkin boleh jelasin nih ke teman-teman kawan pajak di rumah, apa sih Renjani? Mungkin kita dari relawan pajak itu kan tahunya hanya di KPP aja, tapi kita sudah tahu dari KPP ini dari Instagram dan ada info-info dari kakak tingkat juga dari mahasiswa-mahasiswa yang dari atas kita. Jadi makanya kita jadi tertarik itu Renjani itu kita juga membahas tentang SPT juga, tentang SPT badan juga. Jadi kita bukan belajar di materi kuliah aja. Oh gitu. Nah itu ya. Jadi relawan pajak itu mereka di sini awalnya dapat informasinya dari Instagram seperti itu. Jadi kalau mungkin mau nambahin dapat informasi dari mana aja? Kalau aku sendiri itu dapat informasinya dari kampus Kak, dari grup kampus itu ketua tech center aku infoin bahwa relawan pajak tahun 2025 itu udah buka pendaftaran. Oke, seperti itu. Jadi kawan pajak kalau misalnya mau tahu apa itu Renjani, boleh cek di Instagram. Sebenarnya relawan pajak ini adalah kawan pajak yang dari kampus yang secara sukarela untuk membantu wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Informasinya kalau mau jadi Renjani tadi gimana? Bisa tanya-tanya nih ke Instagram KPP terdekat atau boleh juga ya DM ke Instagramnya Dirjen Pajak karena informasinya juga akan diinformasikan di sosial media. Dari informasi-informasi tadi kalian daftar ya. Daftar situ. Nah, sebelum daftar nih, apa latar belakang yang bikin kalian tuh pengen ikut Renjani gitu? Padahal udah tahu nih nanti akan nambah kegiatan di luar perkuliahan. Apa nih yang bikin kalian pengen mau untuk ikut program Renjani ini? Boleh? Siapa yang mau dulu ya? Jadi kalau aku sendiri itu latar belakang jurusan aku kan akuntansi konsentrasi perpajakan. Iya. Jadi bukan hanya belajar akuntansi tapi juga belajar tentang pajak gitu. Basic pajak maupun yang signifikan lah. Nah, kalau di kampus itu kan cuma belajar teori sama perhitungannya aja. Betul. Sedangkan di relawan ini kita tuh ketemu langsung sama wajib pajak yang mana tuh kita pasti dapat persoalan-persoalan yang kita nggak dapat di kampus gitu. Mungkin dari cara nge-handle-nya, cara mandu wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya gitu. Oke, kamu gimana? Kenapa Mungkin mau ikut? sama juga sih yang kata kakak. Terus juga kita juga di sini bukan hanya untuk belajar tentang materi tentang perpajakan, terus juga tentang wajib pajak. Kebanyakan kita di sini sering ngobrol dengan wajib pajak, itu dia ada masalahnya tentang apa. Jadi kebanyakan kita ada ngobrol-ngobrol, jadi dianggapnya kita juga ada relasinya tersebut. Oke, jadi kurang lebih sama ya. Jadi kalau di kampus itu belajar materinya, relawan pajak ini belajar lihat kondisi realnya seperti apa. Jadi bisa tahu nih gitu. Nah, setelah tadi pengen ikut, tadi proses kalau untuk daftarnya gimana? Kalau untuk daftar sih biasa ya Kak, kayak data pribadi, email, nomor telepon gitu segala macam. Tapi untuk relawan pajak sendiri itu ada ujiannya Kak. Gitu. Oke. Nah, kawan pajak di semua jadi nggak sembarang orang nih bisa ikut ya. Jadi memang ada seleksinya dulu. Ada seleksinya. Ya, oke. Terus setelah ujian? Setelah ujian itu kan dia ada batas minimalnya itu kalau 60, batas minimal itu kan 60. Kalau misalnya di bawah 60 itu dia bisa remedial selama 10 kali percobaan. Jadi kalau selama 10 kali nilainya masih di bawah 60 itu dinyatakan gugur. Oh gitu. Nanti
kalau misalnya sudah terpenuhi baru bisa dan Baru itu bisa. lolos gitu. Oke, kalau udah lolos baru ikut ya. Nah, selama di Renjani di KPP Pancoran apa aja nih kegiatannya? Mulai dari awal dulu pas sampai ke sini apa aja kegiatannya? Kalau saya itu udah datang tapi banyak wajib pajak yang udah datang duluan. Oh, Jadi gitu. Kegiatannya berarti SPT ya. SPT. Jadi Terus apa lagi? pas kita udah datang kan akhirnya kita memandu para wajib pajak untuk ngisi SPT ya. Dari SPT PPH 21 sama SPT Badan juga. Oh, Oke, tadi proses daftar Renjani seperti apa? Waktu sudah jadi Renjani, kegiatannya apa aja nih? Sejak dari awal jadi Renjani sampai sekarang. Boleh Oke. diceritain. Kalau untuk kegiatannya dari awal itu, yang pertama kita ada pembukaan opening Renjani Kak waktu itu Oke. di kantor wilayah 1, tepatnya di Gatot Subroto. Nah di situ tuh pembukaan relawan pajak dari KPP yang lain juga, bukan cuma dari Pancoran aja. Oke, berarti satu kanwil Iya, ya satu digabungin. kanwil. Selanjutnya kan setelah dari kanwil itu kita diserahkan ke KPP penempatan masing-masing. Kebetulan karena aku di KPP Pancoran, pas di KPP Pancoran itu pertama kita ada pelatihan Kak. Pelatihan mengenai pelaporan pajak untuk tahunan OP. Oh, orang pribadi ya. Ya, yang formulir 1770 sampai dengan formulir 1770 SL. Oke. Selain itu juga ada pelatihan public speaking sama gimana caranya kita nge-handle si wajib pajak. Oke. Kalau ini ada lagi nggak kegiatan lainnya? Kegiatan lainnya selain yang tadi dibilang, tadi kan kita selaku Renjani itu melayani wajib pajak. Iya. Nah, kita melayani wajib pajak itu bukan hanya di KPP aja. Oh, oke. Ada di mana aja? Jadi kegiatannya tuh ada kayak di kelurahan, ada juga yang di dalam mall-mall juga mungkin bisa kelihatan dari seragam rompi kita. Pajak pajak. Pajak-pajak ya. Pajak kalau di Oke. mall-mall itu. Jadi ada Iya. banyak kegiatan nih kawan pajak. Kalau jadi Renjani relawan pajak, tadi mereka mendampingi kawan pajak atau wajib pajak untuk mengisi SPT tahunan. Ada kelas pajak juga ya. Betul. Kemudian mereka mendampingi pengisian SPT tidak hanya di KPP tapi juga di kelurahan. Di kelurahan juga ada. Sama di mall. Di mall, di ya. pos pajak juga, di pojok pajak juga. Jadi ada banyak kegiatan. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu sebelum mereka diterjunkan untuk menghadapi wajib pajak secara langsung, mereka dibekali untuk ada pembekalan terlebih dahulu, Iya, baik itu betul. dari Kanwil maupun dari KPP tempat penempatan Renjaninya. Jadi di pembekalan ini KPP Pratama Jakarta Pancoran itu mengajarkan atau memberikan panduan kepada Renjani untuk bagaimana caranya memandu wajib pajak mengisi pelaporan SPT tahunan. Juga tadi ada public speaking ya, Iya. bagaimana caranya menghadapi wajib pajak pada saat melakukan pelaporan SPT tahunan. Oke, dari sekian banyak kegiatan yang sudah diikuti selama Iya. jadi Renjani di Pancoran, apa secara pribadi nih, apa yang paling menarik selama ini? Oke, gimana? Ada yang mau sharing? Kalau paling menarik mungkin yang di kelurahan kali ya. Di kelurahan? Wow, kenapa Jadi itu menjadi banyak menarik? dari ibu-ibu yang Mhm. datang juga dari pekerja-pekerja yang ada di kelurahan juga. Terus Oh, juga oke. kita kadang-kadang suka datang itu dia udah duluan udah nyampe, udah Oh, menunggu. oke. Jadi kita di dalam itunya langsung kayak Semangat cepet-cepet semangat gitu. Oke. Isinya ngebantu isinya. ngisi, gitu. Ah. Oke. Jadi salah satu yang paling menarik nih di Renjani kalau tadi ya di kelurahan, kelurahan. ya itu wajib pajaknya sudah lebih bersemangat nih Bersemangat, ya. daripada petugasnya yang mau membantu untuk mengisi SPT tahunan. Betul. Ada Gi yang paling menarik menurut pribadi? Oke, kalau misalnya aku pribadi, hal yang paling bikin menarik waktu jadi Renjani itu pas di kelurahan juga Kak. Iya, kenapa? Namanya waktu itu kan lagi masa-masa pelaporan SPT tahunan OP pas awal-awal, itu kan banyak Kak yang daftar. Nah terus habis itu ada salah satu wajib pajak yang memang wajib pajak ini punya kekurangan, yaitu dia punya disabilitas secara Oh, umum oke. Kak. Nah aku cukup antusias buat mendampingi si wajib pajak dalam pelaporan kewajiban SPT tahunan pajaknya. Kenapa? Walaupun si WP ini punya keterbatasan, tapi si WP ini tetap antusias dalam melakukan kewajibannya Kak. Oh, oke, jadi tergugah ya, jadi Iya. semangat juga. Jadi sebenarnya ada banyak sekali pengalaman yang bisa didapat Iya, kalau betul. jadi Renjani. Jadi bukan hanya soal ilmu perpajakan Iya, dan prakteknya, tapi juga ada banyak hal lain yang bisa didapat. Seperti tadi yang diceritakan
antusiasme dari masyarakat wajib pajak untuk lapor SPT-nya, juga walaupun punya kekurangan tetap semangat untuk lapor kewajiban perpajakannya. Wah, terenyuh sekali, terharu sekali untuk kawan pajak yang masih bersemangat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya nih. Nah, tadi selain udah dapat pengalaman-pengalaman ya selama jadi Renjani. Nah, selain pastinya waktu pembekalan dapat ilmu perpajakan, juga dapat lihat langsung prakteknya gimana cara kerjanya. Selama jadi Renjani, selain ilmu perpajakan, menurut kalian pribadi apa yang kalian udah dapat selama jadi relawan pajak? Kalau aku sebagai Renjani, ilmu yang aku dapat selain dari ilmu pajak sendiri, pastinya aku dapat pengalaman yang begitu luar biasa karena aku langsung berhadapan dengan wajib pajak yang mereka sendiri punya karakter yang berbeda-beda, Kak. Iya, betul sekali. Nah, terus selain itu juga aku dapat relasi teman-teman dari relawan pajak dari kampus lain. Selain itu juga bisa kenalan sama para kakak-kakak penyuluh dari KPP Pancoran. Selain itu juga karena kan kita Renjani bukan hanya di KPP melainkan di kelurahan, jadi juga bisa kenal sama orang-orang sana gitu yang mereka sendiri masih welcome sama kita gitu, Kak. Oke, kalau kamu gimana secara pribadi? Kalau secara pribadi selain materi pajak itu kita juga belajar public speaking sebenarnya. Jadi pas kita belajar yang pelatihan tersebut, kan kita langsung terjun ke lapangan tuh kayak misalkan kita membantu para wajib pajak. Nah, dari karakter yang berbeda-beda itu kita jadi nggak bersikap emosional juga. Jadi kan kita juga selalu untuk bersikap yang baik lah di depan wajib pajaknya. Jadi nggak mungkin ada beberapa yang wajib pajak kayak kenapa ini gituin nama kita sama Renjani sama relawan. Padahal kan ada penyuluhannya. Jadi juga banyak sih yang dari wajib pajak nanya ini sebenarnya kita ini karyawan atau kita ini dari mana. Jadi dari penyuluhan juga udah ngomong kita itu sebenarnya mahasiswa, kita bantu-bantu. Oke, gitu. Jadi banyak pengalaman yang menarik, terus banyak juga ilmu-ilmu yang didapat oleh teman-teman Renjani yang ikut Renjani di tahun 2025 ini. Salah satunya tadi dapat relasi baru, kenalan baru dengan kampus-kampus lain juga kemudian bisa menghadapi pihak lain selain teman-teman, jadi ketemu orang baru, jadi tahu nih gimana menghandle orang-orang baru seperti itu. Dan juga pastinya dapat keberanian dan pengalaman. Betul banget. Seperti itu. Nah, untuk kawan pajak di rumah, mungkin ada saudaranya atau kawan pajak sendiri yang pengen bergabung menjadi relawan pajak di tahun berikutnya, tahun 2026 ya. Nanti bagaimana prosesnya, mungkin mau di-sharing nih, gimana, apa aja yang perlu disiapkan, kemudian prosesnya seperti apa, daftarnya gimana, boleh di-sharing ke teman-teman di rumah? Mungkin boleh kita sharing ini untuk rekrut dari relawan pajak. Kita kebanyakan itu dari kakak tingkat yang sudah mengikuti relawan pajak ini. Tapi banyak juga kita mendapatnya dari informasinya itu di Instagram. Nah, selain itu yang dipersiapkan kan dokumen-dokumen seperti CV, mungkin semuanya dari yang lain. Ya, KTM juga mungkin. Disiapin kayak kalau misalnya kita pendaftaran itu biasanya kayak ada esai. Nah, teman-teman bisa siapin esainya atau video kayak interview. Iya, video kayak interview gitu sih, interview. Selain itu juga karena kan nanti pas teman-teman udah melakukan pendaftaran itu ada yang namanya materi untuk seleksi ujiannya. Nah, teman-teman bisa fokus untuk pelajarin materinya terlebih dahulu karena nanti setelah materi tersebut teman-teman akan melakukan ujian sebanyak 10 kali ya. Kalau misalnya kayak itu ada 10 kali pengulangan, kalau teman-teman nilainya di bawah 60 bisa diulang lagi. Benar, diulang lagi. Nah, pas pendaftaran tersebut mungkin kita lihat juga waktunya kan. Nah, pas kita ujian, mungkin kalau misalkan kita masih sibuk, masih bekerja, masih belajar tentang mata kuliah yang ada di kampus kita bisa juga tuh bisa kerjanya malam atau mungkin pas lagi nggak sibuk-sibuknya, tapi dilihat juga tenggang waktunya untuk ujian tersebut. Kadang di ujian itu kita ada waktunya di situ. Nah, kalau misalnya daftar, apakah ada biaya
Oh, udah ada teman-teman kalau Gratis. misalnya relawan pajak ini gratis, tidak dipungut biaya Nggak sama dipungut sekali. biaya sama sekali. Betul. Jadi kalau mau daftar gratis, tinggal persiapkan diri untuk seleksinya dan kalau sudah lolos nanti akan ada banyak hal yang Iya, didapat betul ya. sekali. Jadi bukan hanya nanti ilmu tentang perpajakan, tapi juga nanti banyak hal yang bisa didapat, pengalaman dan baru. Nanti kalau misalnya selesai program Renjaninya, kalian akan dapat apa nih? Mungkin bisa di-spill ke kawan pajak di rumah biar nanti juga semangat ikut Renjani nih. Oke, untuk achievement yang kita dapat selain pengalaman juga relasi, teman-teman bakal dapat sertifikat yang bisa teman-teman pakai untuk portofolio teman-teman kayak Nah. untuk melamar pekerjaan atau magang. Karena sertifikat itu tuh berguna banget teman-teman. Oke, itu nanti sertifikatnya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk seluruh relawan untuk negeri di seluruh Indonesia. Dan ini bisa kawan pajak gunakan untuk portofolio kawan pajak ya. Iya, Nanti betul. bisa menambah portofolionya Portofolio juga. dan ada ilmu ya yang Mm-mm. menunjukkan bahwa punya pengalaman, punya pengetahuan Iya. terkait perpajakan di bidang perpajakan dan pernah secara langsung menghadapi wajib pajak. Nanti ada sertifikatnya ada banyak Ada. macamnya. Iya. Jadi kalau semakin sering ikut kegiatan, semakin banyak poin, Banyak semakin poin. bagus Bagus, ya besar. sertifikatnya. Sertifikatnya jadi makin tinggi dan Betul. poinnya juga tinggi. Betul sekali seperti itu. Ada banyak nanti keuntungan yang bisa didapat kalau misalnya ikut relawan pajak. Tadi sudah disampaikan beberapanya. Semoga kawan pajak di rumah yang mau ikut relawan pajak tahun depan sudah ada gambaran ya seperti apa kegiatan-kegiatan di relawan pajak dan bagaimana tata cara pendaftarannya. Jangan takut karena tidak dipungut biaya sama sekali dan akan ada banyak keuntungan yang didapat. Selain tadi ilmu, juga dapat pengalaman, juga dapat sertifikat. Oke, nah udah selesai nih, udah kita sharing semua ke kawan pajak di rumah. Semoga yang mau daftar semakin semangat, yang sebelumnya nggak tahu udah dapat gambarannya seperti apa kalau jadi relawan pajak. Nah, selama jadi relawan pajak, sekarang mau tanya nih, dari awal sampai akhir satu kata buat Renjani. Aku terbaik Ya, kalau Kalau dari saya mungkin mantul banget di sini. mantul banget. Udah Oke, keren. boleh tepuk tangan dulu dong buat Renjani Pancoran. Oke, kawan pajak, terima kasih banyak yang sudah menyimak informasi terkait dengan relawan pajak untuk negeri 2025 ini. Semoga informasi tadi yang disampaikan langsung dari narasumbernya, pelaku-pelaku relawan pajak ini dapat menjadi insight baru dan pengetahuan baru untuk kawan pajak. Dan yang mau daftar tahun depan silahkan daftar, akan ada banyak keuntungan yang didapat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga komen di kolom komentar. Kalau ada informasi lain yang mau kawan pajak dapatkan, boleh di komen saran untuk materi podcast berikutnya. Jangan lupa juga di subscribe YouTube kami di KPP Pratama Jakarta Pancoran, juga Facebooknya, juga follow Instagram kami di @pajakpancoran. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi WhatsApp konsultasi kami di Epita di 081387691361 dan informasi perpajakan lainnya kami update melalui Instagram @pajakpancoran. Terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga menambah insight baru dan manfaat baru untuk kawan pajak. Sampai ketemu di podcast Popcorn episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.